Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas ujian tengah semester Mekanika Teknik tahun ajaran 2022-2023. Baiklah, untuk soal yang pertama, tentukan reaksi tumpuan di A dan B berdasarkan gambar berikut. Langkah pertama itu kita membuat diagram benda bebasnya terlebih dahulu atau DBB. Dapat dilihat pada gambar bahwa tiga roller memiliki jenis reaksi yang berbeda, di mana tumpuan roller itu hanya memiliki satu gaya, yaitu pada arah vertikal. Untuk tumpuan pin atau engsel itu punya dua gaya, yaitu eh, pada sumbu horizontal dan vertikal, serta cantilever itu memiliki tiga gaya yang bekerja. Lalu kita lihat pada soal, di sini ada pada titik A itu menggunakan tumpuan roller, sehingga terdapat satu gaya vertikal pada titik tersebut. Lalu untuk titik B itu menggunakan tumpuan pin atau engsel, sehingga terdapat dua gaya yang bekerja pada titik tersebut, yaitu BX dan BY. Lalu untuk gaya F ini bisa kita uraikan terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X sebagai berikut. Selanjutnya, untuk menghitung reaksi tumpuan, kita asumsikan arah dari masing-masing gaya dan momen. Di sini kita asumsikan bahwa untuk gaya ke arah kanan atas dan momen yang searah jarum jam itu bernilai positif. Langkah pertama ini kita hitung dulu nilai Fx dan Fy yang diproyeksikan dari gaya F ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini dapat kita lihat bahwa Fx itu berada pada sisi samping dari sudut 30 derajat. Sesuai dengan aturan trigonometri, itu untuk samping miring itu adalah kosinus, sehingga untuk nilai Fx itu bernilai sama dengan F cos 30 derajat. Sedangkan untuk sumbu Y itu berada pada depan dari sudut 30 derajat. Sesuai dengan aturan trigonometri didapatkan nilai Fy itu sebesar F sin 30 derajat atau setengah F. Lalu kita hitung momen di titik B. Untuk sigma MB sama dengan 0, di mana rumus momen sendiri itu adalah gaya dikalikan dengan jaraknya. Kita lihat gaya-gaya apa saja yang mempengaruhi titik B. Yang pertama itu ada gaya dari titik A, itu adalah gaya A, di mana gaya A ini memiliki jarak sebesar L cos 60 derajat. Kenapa dikalikan cos 60 derajat? Karena di sini jarak yang ada itu tidak tegak lurus terhadap gaya yang ada. Maka kita hitung jarak dari gaya yang ada itu tegak lurus terhadap titik yang kita hitung momennya. Di sini untuk eh, gaya A itu eh, memiliki jarak L cos 60 derajat. Lalu ada gaya FY yang bekerja sama seperti gaya A, itu harus dihitung nilai jaraknya. Tidak bisa langsung menggunakan jarak pada yang ada. Kita harus proyeksikan dia itu tegak lurus terhadap titiknya. Lalu di sini ada momen di titik C itu FL. Untuk penentuan tanda di sini kita lihat arah momennya. Di sini kita lihat untuk momen di titik C itu FL itu searah dengan arah jarum jam, sesuai dengan asumsi kita, dia bernilai positif. Lalu untuk gaya pada titik A jika kita tarik, itu gaya A akan searah dengan jarum jam. Lalu untuk FY itu juga searah dengan jarum jam jika ditarik, sedangkan Fx itu dia berlawanan arah jarum jam sehingga dia bernilai negatif. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang ada sehingga didapatkan A itu sebesar minus 1,1547 F. Karena didapatkan minus, maka itu diasumsikan bahwa gaya yang telah kita buat itu yang benar adalah berarah ke bawah, sehingga didapatkan nilai A sama dengan 1,1547 F ke arah bawah. Lalu kita hitung reaksi tumpuan di titik B. Di titik B. Di sini kita bisa menggunakan sigma gaya pada sumbu F, X, dan pada sumbu Y. Kita lihat di sini gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X.
Untuk sumbu X itu ada dua gaya yang bekerja, yaitu Fx dan Bx. Sesuai dengan asumsi awal, untuk yang ke arah kanan itu bernilai positif, sehingga Bx bernilai positif, lalu Fx itu ke arah kiri bernilai negatif. Sehingga persamaannya dapat dibuat sebagai Bx dikurang Fx sama dengan 0. Maka Bx sama dengan Fx, tinggal masukkan nilainya, itu didapatkan Bx sebesar 0,866 F. Lalu kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Kita lihat di sini ada 3 gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu gaya A, gaya BY, dan gaya FY. Kita lihat di sini gaya A dan gaya BY itu ke arah atas, sesuai asumsi awal, itu bernilai positif, dan FY itu ke arah bawah, sesuai asumsi itu bernilai negatif. Sehingga kita masukkan nilainya, dan didapatkan nilai BY itu sebesar 1,6547 F. Itu karena bernilai positif, maka itu berarah ke atas dan asumsi kita sudah benar. Maka reaksi tumpuan di titik A itu sebesar 1,1547 F ke arah bawah, dan Bx untuk titik B itu 0,866 F ke arah kanan, dan BY sama dengan 1,6547 F ke arah atas. Oke, baik. Selanjutnya ini untuk nomor 2. Jadi, dari soalnya itu tentukan sistem gaya dan momen di A yang ekivalen dengan dua gaya 10 kN di B dan C. Seperti yang bisa dilihat di gambar, ini ada gaya 10 kN dengan sudut 60 derajat. Kemudian ada jaraknya dari A ke B dan sama dengan D ke C itu 3 meter. Lalu jarak dari B ke C sepanjang 1 meter. Dan juga gaya horizontal ke arah C itu sebesar 10 kN. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu konsep yang kita gunakan dalam perhitungan dari momen gaya ini. Nah, dari yang seperti kita lihat di gambar, garis merah ini menggambarkan couple gaya. Nah, couple ini akan menimbulkan momen couple. Nah, couple sendiri itu merupakan pasangan gaya yang besarnya sama, tapi berlawanan arah. Nah, karena dari soalnya itu ekivalen, maka kita menggunakan momen couple karena gayanya saling berlawanan. Seperti yang bisa dilihat, itu nilai BY kita cari terlebih dahulu. Nah, nilai BY itu sebesar 10 kN dikalikan dengan sin 60 derajat. Kenapa dikalikan dengan sin? Karena kita pakai konsep sin demi atau depan per miring. Jadi kita cari nilai BY yaitu 10 kN dikali dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu besarnya akar 3/2. Didapatkan nilai BY sebesar 8,66 kN. Nah, untuk yang gaya horizontal terhadap C itu kan tidak memiliki besar sudutnya 90 derajat. Jadi kita asumsikan gayanya lurus. Jadi tidak kita kalikan dengan besar sudutnya. Itu nilai untuk nilai M1-nya ya. Jadi langsung saja kita cari nilai momen couple untuk M1 itu 10 kN dikali dengan 1 meter. Kemudian untuk nilai M2 itu 8,66 kN dikali dengan 3 meter. Nah, didapatkan untuk M1 itu sebesar 10 kN meter dan M2-nya itu 8, M2-nya itu sebesar 25,98 kN meter. Didapatkan hasil penjumlahan kedua momen tersebut sebesar 35,98 kN meter, yang dimana arahnya searah jarum jam. Nah, untuk selanjutnya, tadi sudah dapatkan nilai momen couple-nya. Dan juga untuk sistem gayanya, ini ya, yang tadi sudah kita gambarkan di awal, ini merupakan gambar dari sistem gayanya. Dan didapatkan nilai momen couple-nya. Untuk selanjutnya kita cari besar gayanya atau resultan gayanya. Nah, untuk arah gayanya itu bisa kita lihat pada gambar yang dibulatkan dan yang dipanahkan lagi ke bawah. Nah, itu untuk besar resultan gayanya yang dilambangkan dengan huruf F. Yang mana dia mempertimbangkan besar nilai Sx atau nilai sudut 60 derajat terhadap sumbu X dan juga 60 derajat terhadap sumbu Y. Itu
kita cari terlebih dahulu untuk nilai Sx-nya, yaitu S dikali cos 60 derajat. Kenapa cos 60 derajat? Karena terhadap sumbu X. Kemudian untuk S-nya itu dikali dengan 60 derajat. Kenapa dikali dengan sin 60 derajat? Karena dia terhadap garis vertikal atau garis sumbu Y. Untuk nilai Sx sendiri itu 10 kN dikali dengan 0,5 dan dapatkan nilai Sx besar 5 kN. Untuk nilai ini harusnya SY ya. Untuk nilai SY-nya itu 10 kN dikali dengan 0,866. Itu dapatkan nilai SY sebesar 8,66 kN. Lalu kita cari nilai masing-masing gaya yang arah sumbunya sama dari sigma fx terlebih dahulu. Nah, sigma fx sendiri tadi ada gaya R, yang dimana gaya R itu sama dengan gaya yang mengarah ke titik C, itu sebesar 10 kN. Jadi besar gaya R itu sebesar 10 kN dan dijumlahkan dengan gaya Sx yang besarnya 5 kN. Didapatkan sigma fx besar 15 kN. Kemudian untuk sigma fy dia cuma ada satu gaya, yang mana gaya tadi itu dari nilai SY. Itu S sin 60 derajat. S dikali sin 60 derajat. Itu besar nilai gayanya sebesar 8,66 kN. Lalu kita hitung untuk nilai resultan gaya keseluruhannya, yaitu sigma fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat. Ini maksudnya rumusnya akar sigma fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat. Dia dilanjutkan perhitungannya itu akar dari 15 kuadrat ditambah dengan 8,66 kuadrat. Lalu untuk perhitungannya bisa dilihat pada gambar, didapatkan itu nilainya akar dari 299,9956. Didapatkan hasilnya besar resultan gaya atau F-nya itu sebesar 17,32 kN. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan dari tutorial ujian mekanika teknik. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.